Selamat pagi anak-anakku semua. Salam jumpa kembali bersama dengan saya Ibu Marce pada pagi ini. Anak-anakku sekalian, Ibu mau cek dulu bagaimana kabar? Sehat? Ibu berharap anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat, secara khusus pada pagi ini di dalam mengikuti pembelajaran yang baru dengan tema Aku Memiliki Kemampuan. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan akan pelajaran kita pada pagi ini, terlebih dahulu kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang kekal dan kuasa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kasih dan penyertaan-Mu bagi kami semua. Hingga saat ini ya Tuhan, Tuhan mengumpulkan kami kembali pada saat ini untuk memulai akan pelajaran kami yang baru dengan tema Aku Memiliki Kemampuan. Hadirlah bersama kami ya Tuhan, semoga pembelajaran kami ini boleh berjalan dengan baik seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sekalian, tidak semua orang dapat dengan mudah mengetahui dan menyadari berbagai kemampuan yang ada dalam dirinya. Sebaliknya, menemukan kekurangan dan kelemahan dari diri kita lebih gampang, lebih mudah dibanding menemukan kelebihan yang ada pada diri kita. Hal ini disebabkan karena kesalahan persepsi setiap manusia. Nah, seolah-olah bahwa kemampuan ini baru disebut kemampuan bila di dalam diri kita terdapat prestasi yang bisa dilihat oleh orang lain. Misalnya, si A, wow, di matematika, si B, wow, di bahasa Inggris. Nah, itu baru mereka katakan bahwa dia memiliki kemampuan. Nah, anak-anakku sekalian, sesungguhnya setiap orang memiliki banyak kemampuan yang ada pada dirinya. Ada kemampuan yang bisa dilihat dan ada juga kemampuan yang tidak bisa dilihat. Anak-anakku sekalian, setiap manusia juga memiliki kemampuan, tetapi kemampuan itu kadang tersembunyi, tidak nampak kelihatan. Mengapa demikian? Ya, inilah penyebab dari faktor-faktor yang menyebabkan seseorang susah untuk mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya. Mereka yang sudah mampu menemukan dan menyadari kemampuannya sejak dini akan memiliki kepercayaan diri yang kuat dalam mengarahkan cita-cita mereka sesuai dengan kemampuannya. Sesungguhnya, pengamatan akan kemampuan bisa dilakukan dengan cara mencermati kemampuan-kemampuan yang menonjol, kebiasaan yang paling disukai, minat yang ditekuni, yang selama ini baik langsung disadari maupun yang dikatakan oleh orang lain. Artinya anak-anakku sekalian, bahwa kemampuan itu kita baru menyadari pada diri kita bahwa saya memiliki kemampuan karena si ayah mengatakan bagi saya bahwa kamu memiliki kemampuan ini ya. Kamu memiliki kemampuan ini ya. Nah, selama ini ternyata saya tidak menyadari bahwa sebenarnya saya memiliki kemampuan seperti itu. Nah, dalam iman Kristiani, manusia sejak dini sudah dibekali dengan berbagai macam kemampuan, berbagai macam minat,
talenta. Bekal itu diberikan supaya manusia dapat lebih hidup dan berkembang menuju kesempurnaannya. Nah, sekarang anak-anakku boleh menyimak gambar yang ada di hadapan yang telah disediakan oleh Ibu Guru. Ya, yang pertama itu memiliki kemampuan yang menjadi seorang organis, menjadi seorang artis, berenang, menari, dan mungkin masih banyak ada kemampuan lain yang ibu tidak paparkan di dalam media ini. Nah, mungkin dari keempat kemampuan gambar yang telah dipaparkan oleh ibu ini, mungkin saja kita memiliki. Mungkin ada di antara kalian yang memiliki kemampuan dalam hal berenang, ada juga yang memiliki kemampuan dalam hal menari, ada juga yang memiliki kemampuan dalam hal memainkan organ, dan ada juga yang memiliki minat dalam hal bina vokal seperti Agnes Monica. Nah, adakah yang mau jadi Agnes Monica? Yang pintar menyanyi seperti Agnes Monica, adakah? Nah, maka sebenarnya kemampuan yang kita miliki itu sebenarnya ada seperti yang ada pada gambar ini. Cuma anak-anakku sekalian tidak mau mengasah dan mengelola kemampuan yang ada pada diri masing-masing. Nah, anak-anakku sekalian, dari keempat gambar ini adalah kemampuan yang biasa dan mudah lihat. Di sekolah, nah, kita ada kegiatan grup sanggar tari. Ya, ada juga kegiatan bina vokal dan juga latihan organis. Nah, semuanya ini adalah cara untuk mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Jadi, jangan malu dengan kemampuan yang kita miliki, tetapi kembangkanlah kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Nah, anak-anakku sekalian, kemampuan biasa juga disebut dengan bakat atau dalam kitab suci disebut dengan talenta. Nah, talenta atau bakat setiap orang itu berbeda-beda. Mengapa berbeda-beda? Tentu bakat kemampuan setiap manusia itu berbeda-beda supaya manusia saling melengkapi. Ada yang pandai menyanyi, tentu ada yang pandai sebagai organis untuk mengiringi. Ada yang pandai menari, tentu ada yang pandai untuk memukul suatu gendang. Itulah jadi saling melengkapi di situ. Maka di situ kemampuan setiap orang itu berbeda-beda. Anak-anakku sekalian, sekarang kita mau melihat bagaimana cara mengembangkan talenta yang kita miliki. Yang pertama, kita tidak sombong dan selalu rendah hati. Ya, jadi kalau saya sudah memiliki kemampuan, saya sudah pandai menari, menyanyi, ya jangan sombong, wow saya sudah bisa. Nah, tidak boleh seperti itu. Tetapi kita tetap merendahkan hati. Yang kedua, melatih dengan tekun secara terus-menerus apa yang kita miliki. Hari ini saya menyanyi kurang bina vokalnya kurang baik. Besok saya lagi menyanyi, saya permantap dan seterusnya sampai kita menghasilkan suara yang baik. Itu namanya latihan secara terus-menerus. Nah, bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Jangan bertanya kepada orang yang tidak memiliki pengalaman. Misalnya, saya mau bakat saya adalah menyanyi. Lantas kita bertanya kepada orang yang pintar menari, itu salah sasaran. Maka kita harus bertanya kepada
teman kita yang sama bakat dengan kita. Yang kedua, selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap mengembangkan talenta bakat yang kita miliki. Ya, seperti itu anak-anakku sekalian. Yang berikut, kita akan membaca teks kitab suci dari Injil Matius 25. Ya, dan dalam teks ini Ibu hanya memilih ayat-ayat untuk kita bahas bersama ya, tentang perumpamaan talenta. Ya, jadi di sini Ibu hanya membaca yang penting. Yang pertama adalah ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupan, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uangnya itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang di dalamnya. Ya, mungkin ayat itu saja yang Ibu bisa ambil pada saat ini. Nah, anak-anakku sekalian, dalam bacaan tadi sangat jelas bahwa ketika kita mengembangkan talenta yang kita miliki, maka tentu kita pasti akan mendapatkan hasilnya, akan mendapatkan buahnya. Sama dalam bacaan tadi, ada 2 sikap yang muncul. Yang pertama adalah ada yang malas dan ada juga yang rajin. Yang tentu yang rajin itu pasti akan mendapatkan laba. Contohnya hamba yang menerima 2 laba tadi, talenta tadi itu, kemudian dia kembangkan dan akhirnya menghasilkan menjadi 4. Kemudian juga ada yang diberikan 5 talenta, akhirnya dia kembangkan dan berlipat ganda dan menghasilkan berapa? 10 laba. Nah, ini dia 5 tambah 5 jadi 10. Bayangkan kalau kita mengembangkan talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, anak-anakku sekalian, sedangkan yang diberikan tadi 1 talenta, nah apa yang terjadi? Dia tidak menghasilkan apa-apa karena dia menyembunyikan di dalam tanah. Begitu juga yang kita miliki, jika kita tidak kembangkan, maka talenta atau kemampuan yang kita miliki itu akan hilang secara percuma. Nah, jadi apa yang kita miliki, kita harus kembangkan, kita harus pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian, dengan demikian pelajaran kita pada siang ini. Mohon maaf jika ada kata-kata atau kesalahan yang Ibu ucapkan di dalam pelajaran kita. Sekian. Sebelum kita menutup pelajaran kita pada pagi ini, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang kekal dan kuasa, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas kasih penyertaan-Mu bagi kami semua, sehingga pembelajaran kami pada saat ini boleh berjalan dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami selalu ya Tuhan, agar kami boleh menyumbangkan talenta yang telah kami miliki dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih.